Beli cash, nggak jadi beli, atau ngutang sering sekali menjadi pertanyaan ketika kita hendak membeli segala sesuatu, baik dari hal yang sekecil handphone hingga hal yang cukup besar seperti mobil, rumah, dan sebagainya. Namun di tengah pertimbangan ini, sering sekali banyak yang akhirnya menghasilkan keputusan yang kurang bijak, tidak mempertimbangkan kondisi keuangannya juga. Di episode hari ini saya akan berbagi sedikit pendapat saya dan juga pengalaman saya ketika hendak membeli sesuatu dalam bentuk baik cash, kredit, maupun tidak jadi beli. Ikuti episode hari ini hingga habis ya. Episode hari ini disponsori oleh rekeningku, Indonesia Cryptocurrency Marketplace. Link pendaftarannya di kolom deskripsi ya. Seperti biasa sebelum memulai, BPJS-nya dulu dong. Bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya hadirkan di setiap hari Senin, kadang-kadang di hari Kamis. Jadi Sobat Pintar tak bisa dapat update dari Duit Pintar. Sering sekali ketika kita mengikuti YouTuber keuangan, banyak yang mengatakan kalau mereka tidak punya uang sebanyak minimal 10 kali lipat dari aset ataupun dari barang yang mereka hendak beli, mereka akan cenderung nggak jadi beli. Namun kalau memang kita ikuti semuanya secara bulat-bulat, tentunya akan menjadi segala sesuatu yang kita mau ataupun kita butuh, jadinya memang kita nggak sanggup beli, kita nggak jadi beli. Akhirnya nggak beli-beli, akhirnya nggak akan pernah punya suatu aset ataupun barang yang memang kita ingin ataupun memang kita butuhkan. Lalu kita harus gimana kalau udah begitu? Menurut saya yang namanya juga personal finance, sesuai dengan namanya, ini adalah keuangan pribadi. Sifatnya pribadi, sangat tergantung kepada seseorang, sangat tergantung kepada orangnya sendiri. Bukan tergantung kepada kata si A, si B, si C, dan seterusnya. Jadi menurut saya nggak ada yang bisa ngasih tahu mana yang paling baik buat Sobat Pintar. Tapi ini bukan berarti kalau misalnya kita belum punya uangnya, kita nggak boleh beli mungkin barang yang kita butuhkan. Jadi misalnya contoh rumah. Kalau memang kita belum punya uang sebanyak untuk membeli rumah tersebut, bukan berarti kita nggak boleh kredit, bukan berarti kita nggak boleh nyicil. Ini sangat case by case, sangat tergantung dengan kebutuhan kita, sangat tergantung dengan kondisi keuangan kita. Jadi jangan pernah mau bulat-bulat hanya terima dari apa yang Sobat Pintar ikuti di internet. Contoh misalnya, kalau Sobat Pintar hendak membeli motor, katakan motornya harganya 18,5 juta. Yang hendak dicicil selama 5 tahun. Katakan cicilan bulanannya sebanyak 200 hingga 250 ribu. Dengan begitu mungkin banyak yang berpikir, wah kalau misalnya saya harus punya uang misalnya 10 kali lipat, berarti saya harus punya 185 juta. Ataupun katakan enggak deh 3 kali lipat. Kalau 3 kali lipat kan berarti sekitar 55,5 juta. Jadi kalau memang kita nggak punya 55,5 juta, kita nggak jadi beli motor dong. Ya nggak gitu juga. Karena mungkin aja dengan kita membeli motor ini malah memberi kita nilai yang lebih. Contoh misalnya, Sobat Pintar hendak membeli motor yang harganya 18,5 juta, dicicil selama 5 tahun. Katakan cicilan per bulannya 200 hingga 250 ribu per bulan. Dalam kondisi ini kalau memang kita ikut bulat-bulat, mau punya 10 kali lipat dari dana tersebut, berarti kita harus punya 185 juta. Jadi kalau memang nggak punya uang itu mau gimana? Nggak jadi beli dong. Apakah itu yang terbaik? Menurut saya sih belum tentu, sangat tergantung dengan kondisinya. Walaupun dalam konteks ini kita hendak membeli kendaraan bermotor yang nilainya cenderung menurun. Jadi menurut saya ini sangat case by case, harus dilihat juga kasusnya, harus dilihat juga kondisinya, dan tentunya kita sendiri yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Jadi dalam contoh tadi misalnya katakan kita hendak membeli motor dikarenakan kita hendak melakukan ojek online. Salah nggak? Menurut saya ini sih sangat tergantung salah atau enggaknya. Tapi dalam hal ini bisa aja dengan kita ngojek online, malah nilai yang kita dapatkan ini jauh lebih banyak daripada yang kita harus bayarkan. Memang benar harga kendaraannya turun, tapi ini bukan berarti ini membuat kita menjadi tidak bijak. Dikarenakan kita membeli dikarenakan kita hendak melakukan sesuatu yang akan memberikan nilai ekonomis yang lebih lagi. Dan bisa saja dengan mengambil pinjaman ini bisa saja menjadi lebih bijak. Perlu diingat kembali bahwa uang kita nilainya akan cenderung menurun. Dengan kita ambil pinjaman, berarti kita sudah mengunci nilai yang ada di saat ini. Contoh cicilan sekarang 200 atau 250 ribu. 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, nilai dari 200 ribu atau 250 ribu ini tidak akan lebih besar. Akan cenderung lebih kecil, walaupun nominalnya sama. Bedanya gimana Bedanya adalah 200 ribu sekarang katakan bisa membeli 100 bungkus nasi. Untuk kedepannya mungkin nggak bisa dapat 100 bungkus lagi, mungkin hanya dapatnya 80 bungkus.
Ini artinya nilai yang kita dapatkan semakin kecil, nilai yang kita bayarkan nanti semakin kecil. Di sini terdapat perbedaannya sehingga bisa aja kita dengan menyicil saat ini bisa menjadi lebih untung. Tapi ada juga syarat dan ketentuannya. Jadi balik ke pertanyaan awal tadi, kalau memang kita belum punya uang yang cukup untuk membeli suatu aset yang hendak kita usahakan, pertanyaannya apakah kita jadinya beli tunai, nggak jadi beli, atau kita pakai kredit? Nah, ini saya akan kasih satu persatu apa kelebihan dan apa kekurangannya berdasarkan pengalaman saya. Beli tunai menjadi pilihan yang utama ketika kita hendak membeli suatu aset, baik itu adalah aset yang nilainya naik ataupun nilainya cenderung menurun. Tapi balik lagi, untuk membeli aset sudah pasti kita harus punya semua uangnya dulu. Dan belum tentu kita punya uang itu. Dan kalau beli tunai tentunya kita harus pastikan memang nilainya yang cenderung kecil. Kalau menurut saya sih adalah nilai yang mana kalau kita investasikan hasilnya juga nggak akan memberikan nilai yang signifikan. Tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Maka menurut saya membeli tunai bisa menjadi pilihan. Tapi kalau memang kita hendak menggunakan uang kita untuk membeli tunai yang mana hasilnya bisa cukup signifikan untuk kita, bisa aja beli tunai malah menjadi nggak bijak. Yang kedua, tentunya tidak jadi beli. Soal tidak jadi beli ini balik lagi ke kita. Kalau memang hal yang hendak kita beli ini adalah hal yang urgent, hal yang darurat, hal yang memang bisa memberikan kita penghidupan, memberikan kita nilai ekonomis yang lebih, bisa aja tidak jadi beli menjadi pilihan yang kurang bijak di saat itu. Jadi ini sangat tergantung dengan diri kita. Memang kalau kita beli dan ternyata ini nggak bisa kasih kita nilai tambahan, ya mungkin itu adalah pilihan yang bijak untuk tidak beli di saat itu. Misalnya nih, contoh yang paling dekat, HP baru keluar. Ini pertanyaannya, kita butuh nggak beli HP baru ini? Kalau nggak butuh, HP kita masih baik-baik saja, semuanya masih lancar digunakan, untuk apa kita beli? Maka di sini tidak jadi beli bisa menjadi pilihan yang lebih baik. Contoh dalam hal ini, HP yang saya gunakan ini adalah HP yang sudah saya pakai sejak tahun 2019. Banyak yang nanya, Chris, kenapa kamu masih pakai HP ini? Kenapa nggak ganti aja? Padahal HP saya juga saat ini update-nya juga masih nggak jelas gitu loh. Tapi menurut saya daripada saya beli HP baru yang nilainya sudah pasti menurun, saya balik lagi ke penggunaan saya sehari-hari. Apakah saya butuh untuk membeli HP baru? Kalau nggak butuh, ngapain saya beli? Kalau memang butuh, baru saya beli. Dalam hal ini memang saya ada rencana tahun depan baru beli. Dan dengan begitu berarti HP saya sudah sekitar 5 tahun. Ya menurut saya sih udah oke untuk saya jual. Tapi ya ini tergantung lagi nantinya. Kalau memang sudah lemot, ya saya jual masih masuk akal. Tapi kalau memang nggak lemot, ya mungkin saya akan pakai terus sih. Kenapa saya harus jual gitu loh. Dan yang terakhir, beli kredit itu harus gimana? Pertimbangannya seperti apa? Yang pertama adalah ketika kita hendak membeli kredit, kita harus pastikan total cicilan yang sudah kita punya ditambah dengan cicilan yang baru hendak kita ambil, kita harus hitung totalnya tidak melebihi dari 1/3 dari penghasilan kita. Jadi contoh penghasilan kita kalau 10 juta, nggak lebih dari 3 juta. Kenapa begitu? Karena kita harus pikirkan, dari penghasilan kita ada biaya hidup, kita ada biaya ini, biaya itu, kemudian harus ada bayar cicilan lagi. Dan pastinya kalau cicilan kita macet, apapun yang sudah kita bayarkan terlihat sia-sia. Nggak ada nih, kalau misalnya nih kita udah beli mobil atau beli motor, ternyata kita udah cicil sampai 3 tahun, lalu tiba-tiba macet, nggak ada nih ceritanya motornya ditarik, uang kita kembali. Nggak ada cerita seperti itu. Yang ada motor ditarik, lalu utang kita masih jalan gitu loh. Jadi dalam hal ini tentunya sebelum kita ambil cicilan, kita harus pikirkan matang-matang dulu. Pastikan penghasilan kita sudah cukup. Yang kedua adalah pastikan kita mampu memenuhi komitmen yang kita ambil. Misalnya kita ambil 5 tahun. Pastikan 5 tahun ini kita sudah menyediakan dananya, kita sudah merencanakan dengan matang. Kalau memang tiba-tiba penghasilan kita hilang, ini kita harus gimana nih? Kita harus rencanakan dengan baik. Salah satu cara yang paling mudah adalah menyediakan dana darurat sebanyak minimal 6 bulan dari penghasilan kita. Dalam hal ini tentunya adalah agar kita dapat menutupi cicilan kita ketika nanti kita nggak dapat penghasilan yang sudah kita dapatkan selama ini. Balik lagi ke contoh beli motor tadi. Katakan misalnya harga motornya 18,5 juta, cicilannya sebulan 250.000. Kalau misalnya dengan kita ambil cicilan ini, penghasilan kita tambah minimal sekitar 750.000 hingga 1 juta rupiah dengan cicilan 250.000 tadi, ini malah memberikan kita dampak positif. Penghasilannya nambah, walaupun cicilannya nambah, tapi ingat tetap ada batas yang 1/3 tadi. Tapi kalau memang udah ada cicilan yang lain gimana? Jadi kita harus pastikan total penghasilan yang kita dapat,
ini harus minimal 4 kali lipat dari total cicilan yang kita punya. Jadi contoh misalnya kita udah punya cicilan sebanyak 500.000. Dengan tambah 250.000 lagi, berarti total 750.000. Maka penghasilan yang harus kita hasilkan minimal adalah 3 juta. Kalau memang total penghasilan yang kita punya adalah 3 juta, ya ini mungkin saja bisa masuk akal. Tapi harus lihat lagi penghasilan kita ini untuk apa saja. Apakah kita hidupnya single, ataukah kita sudah punya istri, ataukah kita punya anak malah. Ini malah harus lebih banyak pertimbangannya lagi. Kemudian kalau misalnya nih nilai asetnya besar gimana nih? Misalnya katakan mau beli rumah, harga rumahnya 500 juta. Kalau balik ke kaidah yang tadi berarti harus punya uang 5M. Kalau menurut saya sih udah punya uang 5M, beli tunai, ini menurut saya sih bisa bijak, bisa aja nggak bijak. Karena 500 juta ini kalau kita investasikan ini bisa menghasilkan dana yang cukup oke, cukup banyak. Dan bisa-bisa aja hasil dari dana kita ini, hasil dari investasi kita ini bisa membayar cicilan kita. Bisa aja dengan malah mencicil ini jadi lebih bijak. Karena malah dana kita yang menghasilkan uang tambahan untuk membayar cicilan dan kita masih memiliki uang tersebut. Jadi ini harus kita sendiri yang timbang-timbang. Apakah dana yang dimiliki ini bisa kita putar, bisa kita cari pertumbuhannya. Kalau memang nggak bisa, ya mungkin beli tunai bisa jadi pilihan yang baik. Jadi pada akhirnya nggak ada nih yang bisa ngasih tahu Sobat Pintar mana yang paling baik, cara yang paling baik itu gimana. Hanya Sobat Pintar nih yang bisa kasih tahu Sobat Pintar mana cara yang paling sesuai untuk Sobat Pintar. Jadi kesimpulannya ketika kita hendak membeli suatu aset, suatu barang, pilihannya selalu ada 3. Nggak jadi beli, beli tunai, atau beli kredit. Menurut saya sih ini balik ke kita sendiri. Singkatnya kalau memang kita hendak membeli suatu aset dan aset ini bisa memberi kita nilai ekonomis tambahan, mungkin beli kredit bisa menjadi pilihan. Untuk beli tunai kalau memang nilainya kecil oke-oke aja. Kalau nilainya besar, tanya kembali. Dari dana ini yang hendak kita gunakan, apakah kita bisa mencari pertumbuhannya? Bisa kita investasikan yang mana hasilnya bisa aja bayar cicilan. Kalau enggak, ya mungkin beli tunai jadi pilihan. Jadi itu saja episode hari ini. Terima kasih sudah menyimak. See you in the next episode and bye-bye.